Allahu Akbar, Allahu Samad. Ada Allahu Akbar, Allahu Samad. Mana lah tuh teman-teman TV. Sudah dia. Gak ada teman sekolah dia. Lu mana? Satu lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Kaget lalu lebaran. Masih itu takbir tuh. Dia udah maafin, gua udah maafin kan ya. Masya Allah. Yuk anak muda, anak mudinya isi masjid, isi musola, ramaikan ke pengajian betul. Ibu-ibu ini rajin ngajinya rajin, saya tahu Bu. Ibu ada pengajian di sini Bu. Hari apa? Rabu, alhamdulillah. Kompak ibu-ibu mau kalau ngaji Bu, dari mulai atasan sampai bawahan kompak. Bajunya rupa-rupa, suaminya paru-paru. Tapi tidak marah, seorang suami tidak marah. Bangga melihat ibu-ibu ngaji. Pak, pulang ngaji. Ada seragam baru. Ini memang bagus. Lalu lihat saya buta. Oh ya udah bayar. Alhamdulillah. Kompak ibu-ibu seperti itu Bu. Di Solo, ibu Demangu. Itu ketua majelis taklim Bu, baru bangun tidur belum ke air akan sudah masuk ke majelis. Ambil mic. Prak. Busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu mohon perhatian hari ini pengajian. Makanya Masya Allah. Cetitin, ceedah, ceis, ditunggu. Cebadria, cemimi, cekokom ditunggu. Kompak ibu-ibu bapak-bapak ada nggak? Nggak ada. Bapak-bapak pada kompak, bapak-bapak kalau pengajian nyari tembok udah. Nyari tembok. Ibu-ibu kompak alhamdulillah. Ada ibu-ibu pulang ngaji marah ke bapak ke suaminya. Pantau ditendang. Wah, lu kesurupan. Pulang ngaji marah katanya. Udah besok mas saya nggak ngaji lagi Pak. Malu kan? Kenapa itu teman saya Pak? Teman saya lagi ngaji tuh, dia bungkuk ke sini. Nah, kenapa? Emasnya 6 kilo, berat. Lalu ngaji jadi ngeliatin emas orang. Pakai emas, pakai, di tangannya nih. Tangannya apa ya? Gembel emas. Gua kayak apa nih? Buat sepeda. Kalau ini pamer, ngaji itu pamer, jangan begini jangan nih. Dia ketahuan, naik kosida ada orang makan kosida begini, itu begini. Ngaji niatnya pengen niat ilmu, jangan ngeliat ke situ. Insya Allah didukung. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan wasilah kita kumpulnya di Musola Al-Hidayah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. Sesuai dengan janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila di suatu tempat sedang berkumpulnya umat Islam membicarakan tentang agama, membaca maulid Nabi, membaca Al-Quran, membaca sholawat, ila hafat alaihimul malaikatu wa ghasitumur rahmat, maka Allah akan menurunkan berjuta ribu malaikat rahmat untuk memberikan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah. Makanya mumpung malam ini ibu-ibu, bapak-bapak hadir di sini, Allah sedang menurunkan malaikat rahmat. Kita berdoa dulu yuk kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang punya masalah di rumah diangkat masalahnya oleh Allah. Amin. Orang tua kita yang sedang sakit disembuhkan. Amin. Kita yang sedang sakit disembuhkan. Amin. Yang jadi karyawan sekarang gajinya ditaikin. Amin. Yang dagang mudah-mudahan dagangnya laris. Amin. Yang ojek mudah-mudahan ojeknya laris. Amin. Sama motor-motornya. Amin. Ibu-ibu yang punya anak mudah-mudahan anaknya jadi anak yang soleh. Amin. Yang solehah. Yang sedang menuntut ilmu mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Amin. Bapak-bapaknya mudah-mudahan sehat. Amin. DKM-nya panjang umurnya. Amin. Banyak rezekinya. Amin. Alhamdulillah.
wasilah kumpulnya kita di sini, kita dikumpulkan kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji baginda Nabi, "Idza marartum biriyadil jannah fartau." Ketika kalian melewati taman-taman surga, fartau maka diamlah di sana. Lalu sahabat bertanya, "Apa yang kau maksud dengan taman surga ya Rasul?" Rasul menjawab, "Majalisul ilmi," yaitu tempat menuntut ilmu. Ibu pengen masuk surga, Bu? Kompak, pengen masuk surga? Pengen mati? Ini permasalahannya nih. Surga pengen masuk, mati nggak mau masuk dari mana? Sekarang ini yang hadir Bapak Ibu sudah lupa yang namanya mati, betul. Padahal kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal kita dari Allah, kita kembali kepada Allah. Aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Walaupun kita ngumpet di bangunan yang kokoh, di bawah batu yang kuat, ketika ajal datang tidak bisa menolak, semua bakal mati. Semua udah pernah tahu. Yang miskin, yang miskin mati, orang kaya mati, Pak Lurah, jangan dulu. Mau dibereng ke? Yang miskin mati, Pak, yang miskin mati, yang kaya mati, orang gede mati, orang kecil mati, penceramah mati. Astagfirullah, orang lagi ceramah doain mati. Masya Allah, ibu-ibu, jangan lupa terhadap mati yang akan menghampiri kita. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin Allah rahimahullah yang dimuliakan oleh Allah. Tadi doa yang utama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini doa kita, maka semuanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu sering berdoa, Bu. Ibu sering bangun subuh, bangun malam. Ngapain? Nah, kencing. Bangun malam kencing. Habis kencing? Tidak tinggal dicuci aku. Masya Allah. Berdoa ketika kita tahajud, meminta kepada Allah. Jangan berdoa di sosial media. Ini baru status berdoa, ya Allah, mudah-mudahan laris katanya. Di tempat tahajud, di tempat sejadah. Malam seperempat malam bangun tahajud, ya Allah, mudah-mudahan saya, ya Allah, apa yang saya cita-citakan dikabul. Ketika duha, amin amin, bangun subuh, tahajud. Larak saya nih masukkan ini kesurupan saya biasa. Tadi saya ceramah di Cibarusah di SDIT. Anak-anaknya pada wah berisik gue ambil saya kesurupan di situ. Digotong pulang ceramah. Capean. Alhamdulillah kalau bulan mulu saya muter. Pagi saya di Alkamilia, malam saya di sini. Besok di Serang Baru, terus di Setu, Cibitung, di Bogor, insya Allah juga kalau ada yang manggil. Nggak ada yang manggil maka sombong. Saya kemarin ditawari, Ustaz mau nggak ceramah? Bayarnya 5 juta, kemana? Ke Kalideres. Oh nggak mau saya. Lah ceramah di Kalideres. Pengen ke bawah Paris saya, Bu. Kalideres. Masya Allah. Doa yang utama ketika duha, suami kita mau berangkat kerja, kita doakan. Sayang, abang mau kerja dulu. Oh baik, ayang baik. Ibu suka begitu, Bu? Ibu sayang sama suami Ibu, suka dicium keningnya. Kalau mau berangkat kerja suka dicium keningnya, Bu. Masya Allah. Ibu nyium kening suami itu diibaratkan pahalanya nyium Hajar Aswad di Mekah. Praktekin mulai besok. Ibu-ibu kadang-kadang kalau suami banyak uang baru rebet tarik. Kami lihat kantongnya banyak kali. Ada. Cium assalamualaikum kan. Neng akan mau kerja dulu, dia akan cium. Wah, 70. Pahalanya 70.
20 kali 2 berapa? Tuh, kalau 3 kali? Kalau cuma berapa kali itu? Kata suaminya, lu mau matiin gua katanya. Masa Allah, lu pakai begitu. Ibaratkan minum hajar as, praktekin. Habis maulid besok bu, suka begitu ibu? Boro-boro katanya. Masya Allah. Saya bu, mohon maaf. Saya contohin, saya ngomong seperti ini karena saya tidak mau saya hanya bicara saja. Saya setiap mau pergi saya cium kening istri pak, cium pak kening istri pak. Tuh besok, kan nggak mau saya katanya. Tuh harus dipaksa katanya. Ciumnya sambil megang yang merah. Pasti dia nyamperin. Bapak mundur. Maju mundur. Masya Allah. Saya setiap mau kerja, saya mau pergi, ya, mau pergi dulu, ya, ciumkan. Wah, itu akan teringat di jalan. Tuh, dia mendoakan silakan, hati-hati di jalan, cari usaha yang halal, cari kasab yang halal. Karena diajarkan Rasulullah SAW itu mencari harta yang halal. Pulang ke rumah, saya pulang ke rumah. Rasul dulu ketika mencari kasab yang halal, pas pulang Rasul tidak bawa apa-apa. Siti Khadijah marah tidak, dia tersenyum. Kata Rasul, kenapa Siti Khadijah kamu tersenyum? Kan saya tidak bawa apa-apa. Saya sudah merasa bahagia karena Rasul sudah kembali di depan saya. Coba ibu-ibu Khadijah orang sini, suaminya pulang kagak bawa apa-apa, curiga katanya. Pasti nggak bawa apa-apa nih katanya. Mana suaminya capek pulang kerja, pasti lu jadi marah-marah baik buat pulang kerja. Dari pagi sampai sore nggak bawa apa-apa, tuh ya wajahnya sabar neng, sabar ayang. Istrinya dijawab, udah pak kalau lapar makan tuh sabar katanya. Sabar suruh dimakan. Marah suaminya lah. Jangan begitu katanya nanti kewalak kamu bilang sabar dimakan. Sekalian tuh pakai sambal kewalak. Tanya Allah. Doakan suami kita ketika kita mau pergi di saat duha. Allahumma in kana rizqi bisama'i fa'jilhu wa in kana fil ardi fa'hrisu. Ya Allah, ketika ada rezeki abdi, ada rezeki saya di atas, tolong ya Allah turunkan di dalam bumi, tolong ya Allah keluarkan. Begitu, suka begitu ibu. Ini mah suami kerja, ibu-ibu ikut sibuk, motoran, lalu lalang, betul. Dari mulai malam ini, besok praktekkan apa yang telah saya sampaikan. Cium kening suami, cium kening istri ketika mau pergi. Iya, ibu mah barang banyak duit doang. Abang punya uang, neng sayang. Abang tidak punya uang, wayangnya abang tidur di kandang. Masya Allah. Harus setia. Berdoa. Jangan takut doa kita tidak dijawab oleh Allah. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah itu pasti diijabah. Ada satu kisah, satu ceritakan gak boleh. Cerita berapa ini? Waduh. Yang 10:30 masih lama ya. Bu, boleh minum dulu bu. Aduh ada es kelapa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ceramah malam ini disponsor oleh Larutan Pendekat Badan. Ini adalah air putih. Air putih adalah air yang paling murah, murni. Lagi nunggu kopi dari tadi nggak ada. Istri saya berpesan silakan ngopi di luar tapi nyusu tetap di rumah. Susu ini bu, jangan beli lah. Susu karen. Yang
Alhamdulillah pada malam ini saya bisa silaturahmi Bu. Saya kita kenalan dulu aja ya Bu ya. Nanti kita lanjut lagi. Ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Nenek waktu cinta. Masya Allah. Saya mana itu pokoknya doang gak ada namanya itu. Masya Allah. Gak ada namanya, oh ada. Saya sebenarnya bukan penceramah, bukan ahli dakwah Bu. Saya mah artis Korea. Alhamdulillah malam ini tidak bentrok dengan shooting saya di Korea Selatan. Pamiko kemarin WA saya tanggal 20 kosong nggak? Saya lihat dulu jadwal. Alhamdulillah bukan kosong. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi ke sini. Asli rumah saya sekarang selatan, tapi saya punya istri sekarang di Bojong Mangu. Gampang tuh kalau nyari rumah saya, naik ke Bukit Hyundai, nah masuk ke dalam sedikit, di situ ada rumah 2 tingkat, mobilnya 6, itulah rumah tetangga saya Bu. Nah, iya. Saya dikasih nama Marwan Wiganda, tapi dari kecil dari pas SD hilang itu nama, ganti Jepang namanya, makanya unik. Bilangnya Ustadz Jepang, gitu. Tadi BKN nanya, jam berapa dari Jepang? Dari Bojong Mangu kan? Sampai mabok dari Jepang naik kapal air, nah ombak. Alhamdulillah pada malam ini saya bisa bersilaturahmi, mudah-mudahan bermanfaat, amin. Amin. Kalau ketika ceramah saya tidak dapat diterima, mohon maaf dan mohon maklum. Kita sama-sama belajar, ambil yang baiknya, buang yang jelek. Ya. Mudah-mudahan kita kumpul di sini, pulang kita dapat doa duit. Sekali lagi, doa. Ada satu kisah, tukang dagang, yang satu jualan es, yang satu jualan bajigur. Ibu tahu bajigur Bu? Tahu bajigur? Nah, bajigur kan panas, anget. Kalau es, ini. Itu tukang jualan 2 orang itu ahli ibadah, ahli doa. Nah, tukang bajigur dagangnya itu harus dalam keadaan situasi yang adem, yang hujan, yang gerimis, baru dia laku. Kalau panas nggak laku karena panas kan semua. Nah, kalau tukang es dia harus cuacanya yang panas. Dalam satu waktu di pagi hari, tukang jualan 2 orang ini berdoa sebelum berangkat dagang. Ada tukang bajigur, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah pagi ini hujan gerimis, biar bajigur saya habis ya Allah. Berdoa dulu. Tukang es, ya Allah, sampai nangis, sampai sedih. Biasa kalau kita lagi ngelobi orang habis sedih pasti dikasih. Minjem duit apa tuh? Bukan duit. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini panas ya Allah. Biar cuacanya panas, biar dagangan saya laku ya Allah. Alhamdulillah kopi datang ya Allah. Pak, terima kasih. Sehat-sehat Bapak ya. Panjang umur Pak. Mau sampai kapan Pak umurnya? Mau berapa tahun Pak? Panjang-panjang banget jangan. Kalau kiamat ke sendirian, aku udah pada meninggal ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang ngasih kopi Allah dapat. Amin. Jadi amal kebaikan, amin. Amin. Ya Allah, kata tukang es, semoga hari ini panas ya Allah. Dua-duanya berdoa, bentar buat niatnya doa itu. Allah maha ijabah, semua diijabah. Pas mau keluar, tukang bajigur, beras hujan, gerimis, keluarlah tukang bajigur pakai payung. Habis bang, beli bajigur bang, bajigur habis. Tukang es di pos ronda, hujan, dagangan saya gak laku ya Allah. Es saya udah dingin, es mendingin dari tadi gitu. Tukang bajigur nangis. Nah, Allah
dengan doa-doa orang yang tadi. Pas tukang bajigur habis, tukang es, udahlah saya mau pulang aja. Pas mau pulang, ngedorong roda, ya, tiba-tiba kepala desa Citauk lewat bawa mobil Pajero, kesenggol, hancur rodanya. Masya Allah, Masya Allah, kata kepala desa, aduh, saya nggak lihat, lagi buat cawean tadi, ada pencairan, Masya Allah. Turun kepala desa, untung kepala desa baik, kepala desa baik, ajak mulai setimah, baik kepala desa turun. Ya Allah, Mang, aduh, mohon maaf, saya tadi tidak melihat, aduh, ini acak-acakannya, aduh, gelas pada pecah. Sekarang begini, Man, saya tanggung jawab sebagai kepala desa. Nah, sekarang abang jualan es dari pagi sampai sore, kalau habis dapat berapa? Dapat 300.000 Pak Kades. Udah gampang, saya ganti 600.000. Oh ya, Masya Allah, baik loh. Ya, besoknya nggak jualan di Pak Kades. Allah, mudah-mudahan besok bisa jual lagi. Kembali KM, Masya Allah. Nah, jangan takut tidak dijabah doa, tetap kita panjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Indonesia, kita adalah warga Indonesia yang masyarakatnya atau warganya semuanya hampir 95% menganut agama Islam. Indonesia ini adalah negara besar. 95% menganut agama Islam karena Islam adalah agama yang mulia, agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Inna dina indallahi Islam, karena agama yang akan diterima adalah agama Islam. Umat Islam ketika 1 tahun sekali sesuai dengan perintah ulama, sesuai dengan ajaran para ulama, umat Islam 1 tahun sekali minimal mengadakan peringatan Hari Besar Islam, disebut PHBI, peringatan Hari Besar Islam. 1 tahun sekali suka mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Datang bulan Rabiul Awal suka diadakan peringatan Maulid. Dikenang kembali sejarah dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Datang lagi bulan Rajab, kita suka mengadakan Rajaban. Mengenang kembali sejarah diperintahkannya sholat yang 5 waktu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Datang lagi bulan Muharram menyambut 1 tahun baru Islam, yaitu 1 Muharram. Makanya umat Islam setiap peringatan suka melaksanakan. Umat Islam adalah umat yang kaya, betul nggak Bu? Betul. Ibu jangan merasa kecil hati, saya orang miskin, jangan pernah seperti itu. Saya orang kaya. Buktinya kita bisa melaksanakan peringatan Hari Besar Islam. Ini membutuhkan duit, Bu, membutuhkan biaya, benar. Betul nggak? Contoh, Ewason pakai duit, beli larutan pakai, beli kelapa pakai, beli kue pakai. Kompak apa bojongnya kompak, paling ngantuk apa gimana ini? Makanan yang ibu makan pakai duit, sewa kiai pakai duit. Astagfirullah. Ya ini sewa. Kayak mobil cimol. Dong. Saya minimal lagi. Semua memakai biaya. 1 tahun sekali umat Islam mengadakan peringatan Hari Besar Islam. Di antaranya memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam makanya tuh. Ibu-ibu bisa cantik pakai bedak, ibu. Baju baru pakai, sendal baru pakai, jalan-jalan pakai. Pak, ibu-ibu mah kalau udah bicara duit, wah bahagia Pak, bunga. Ya, betul. Karena semua memakai duit, maka duit, Masya Allah. Pada malam ini mengenang kembali sejarah dilahirkannya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal berapa, Bu? 12.000. 12 Rabiul Awal. Harinya hari. Tahunnya tahun. Ya, boleh masih gitu kan, boleh ya.
Waktu Nabi Muhammad dilahirkan, banyak peristiwa kejadian yang luar biasa. Pas Nabi Muhammad dilahirkan, ketika itu yang tadinya kota Mekah gelap, menjadi terang benderang. Satu, itu yang hebatnya. Beda dengan kita dilahirkan yang tadinya terang jadi gelap, mati lampu. Ibu itu mau melahirkan mati lampu. Mana dukun para di udah tua, nenek-nenek, waduh, ini bayi sudah nonton. Nyariin bayi mana, ini bayi bok. Tabak bok. Waduh, ini kok bayi jadi kecil begini? Mana suaminya di depan? Aduh, ini bukan bayi, mulai kobra. Masya Allah. Itulah kehebatan Rasulullah SAW ketika dilahirkan. Yang tadinya kota Mekah gelap, yang tadinya kota Mekah gelap menjadi terang benderang. Terus juga yang tadinya Mekah, apa namanya yang saya lupa lagi. Kota Mekah yang tadinya tidak subur, tidak makmur, kemarau, pas Nabi Muhammad dilahirkan semuanya jadi subur makmur. Itulah hebatnya Nabi Muhammad SAW yang malam ini kita peringati sesuai dengan tema peran keluarga dan generasi muda dalam menjaga akhlak mulia. Peran keluarga itu jaga akhlak mulia karena Nabi Muhammad diutus oleh Allah dalam dunia ke bumi untuk meluruskan akhlak yang tadinya akhlaknya kurang baik, yang tadinya ibu suka melawan sama suami. Pulang dari maulid udah minta maafkan suami, Pak, maafkan saya habis maulid Pak, saya sadar, saya mohon maaf ya Pak, sering nyuri Bapak di kantor, minta maaf ya Pak ya. Alhamdulillah kata bapaknya, istri saya tobat habis dengerin ceramah. Ini peran keluarga dan generasi muda menjaga akhlak mulia. Tuh. Ya. Ibu sayang sama suami, Bu. Bu, kompak jawab. Suami ibu pengen tambah setia. Yang enggak menjawab, ibu-ibu, kadang-kadang saya enggak punya suami nih. Bu, ibu pengen suaminya tambah setia. Kompak, ibu pengen suaminya tambah setia. Ada 3 ilmu yang harus ibu laksanakan, Bu. Yang pertama, senangin suami ibu dengan bahasa. Dipanggil lah ibu. Mama, kemari dulu Mama. Iya ayah, ada apa ayah? Senangin. Jangan ngomong sama suami. Paling begini, apa ayah? Sampai ngomong muntah tuh, pramuka, Masya Allah. Siti Khadijah dipanggil oleh Rasulullah, ya Humairah, cintaku, cantikku, kemari dulu. Ada apa, wahai Rasulullah? Baik, bahasanya baik. Yaitu yang pertama dengan bahasa, yang kedua dengan tingkah laku. Siti Khadijah ngobrol dengan Rasulullah, menundukkan kepala. Ibu, itu gak begitu sama suami, kalau ngobrol menunduk kepala. Enggak, begini, apa? Masya Allah. Tunduk, baik. Siti Khadijah, kalau kamu tidak sibuk, kata Rasul, buatkan aku kopi. Baik, ya Rasul, akan kubuatkan. Coba ibu, kopinya orang sini. Hei, Mama, buatkan kopi. Ayah baru pulang dari sawah, katanya. Wah, dari dapur lari. Wah, bawa termos, bawa kopinya, bawa gelas. Oh, bikin sendiri, katanya. Udah tahu gua lagi masak ini. Repot, gua nggak masak kalau nggak makan. Masya Allah, masak sesuatu begitu yang baik. Yang ketiga, ketika kita pengen suami nambah setia sama ibu-ibu, yang ketiga, hiasi wajah ibu dengan kecantikan dan wangi-wangian. Bu, kecantikan ibu buat siapa? Bu, jawab, kecantikan ibu buat siapa? Pak bohong ah. Mari buat naik ojek, buat kojangan, besan ke apa? Cantik. Kau di rumah kok bau. Pakai baju bolong. Mau tidur nggak mandi dulu. Kalau mau keluar cantik, dihiasi. Pabrik cat pindah ke sini. Wah, cat semua nih.
Biar putih, pakai wangi-wangian. Biar wangi. Kalau kecantikan ibu itu buat suami. Kalau mau tidur ibu, mandi dulu, bersih dulu badannya, pakai wangi-wangian, pakai bedak biar suami betah, betul? Tapi bapak-bapak boleh. Ketika ibu-ibu pengen cantik harus dimodain, Pak. Urus cantik. Sambut ketika ibu-ibu, ya bapak kita pulang dari kerja, ibu sambut, mandi dulu, dandan biar cantik di depan pintu. Kan enak kelihatannya. Kata anaknya, Pak, Bu, mau kemana? Ke apa? Mau nyambut bapak lo, katanya. Ibu udah dandan cantik banget, gitu. Bapak lo mau pulang, sudah dari jauh udah kelihatan, kita udah cantik nih. Ya, senang bapaknya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ngajet bapaknya. Waduh, ternyata tumben-tumbenan lo, cantik begini katanya. Masya Allah, Pak, saya habis maulid, Pak. Ketika bapak pulang kerja, saya suguhkan dengan kecantikan saya. Begitu. Suka begitu ibu? Suka? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mumpung pada malam ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat sehat. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat sehat. Ibu-ibu sehat ada di sini. Coba kalau ibu sakit, nggak ada di sini, ada di mana? Di rumah sakit. Pak, alhamdulillah, ini suatu nikmat yang harus kita syukuri. Pada Allah Subhanahu wa taala kita dikasih anggota tubuh yang sempurna, dikasih tangan 2, enggak 3. Alhamdulillah, dikasih jari 5, enggak 3. Alhamdulillah, ini nikmat. Coba Bu, bayangkan ketika Allah misalnya memberi hidung ibu lubangnya di atas, itu bahaya Bu. Nah, itu nikmat, lubangnya di bawah. Coba kalau lubang hidung kita di atas, pas hujan banjir Bu, berpek karena hidung. Nikmat gak Bu? Hidung kita di bawah nikmat? Nikmat, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita banyak bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Wa itadana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Barang siapa yang suka bersyukur kepadaku, pada nikmatku, maka akan ditambah. Tapi barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, ingat azabku yang begitu pedih. Alhamdulillah, kita di sini diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa duduk bersama-sama mengharapkan syafatul uzma. Mau dipoto? Tadi dulu atau gaya dulu kalau ngomong gitu. Terus Bu, berapa nih? Nanti nggak usah lama-lama, yang penting sedikit tapi padat betul. Daripada panjang-panjang Bu, mudah-mudahan saya tidak keluar dari tema. Soalnya saya udah dipesan sama panitia Ustaz, jangan lupa tema. Oh siap, saya. Temanya ini Bu, peran keluarga dan generasi muda dalam menjaga akhlak mulia. Jaga akhlak mulia kita. Sesama tetangga harus baik, harus sopan, hidup jangan masing-masing Bu ya. Saling tolong menolong, saling membantu, itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Enak nggak Bu hidup masing-masing, enak nggak Bu? Nah enak, mau hajatan bawa bangku sendiri, meja sendiri, masak sendiri, masing-masing hidupnya. Pas kecebur kali, pas sendiri nggak ada yang nolong. Tolongin lah, apa ini masing-masing namanya. Kalau bersama-sama saling tolong menolong, saling bantu membantu, insya Allah akan terjaga akhlak yang mulia. Harus damai, jangan iri hati, jangan iri dengki, betul. Tetangga kita banyak rezekinya, kita bersyukur alhamdulillah. Tetangga kita kebeli mobil alhamdulillah, kebeli motor alhamdulillah, kebeli kulkas alhamdulillah. Jangan iri. Ada di sono di Korea Selatan, tetangganya beli kulkas panas dingin, Masya Allah. Beli motor panas, beli mobil mati.
Harusnya bersyukur ketika tetangga kita jadi orang kaya, membeli apapun kita harus bersyukur. Baik sesama tetangga jangan saling ngomongin, harus saling tolong menolong. Jaga akhlak mulia Rasulullah, punya anak didik anak bu. Ketika ibu-ibu pengen punya anak yang soleh, bapak pengen punya anak yang soleha, contohin kita dulu. Nak, jangan main HP dulu. Bapaknya lagi main HP, ibunya lagi main HP, kayak tok-tokan. Harus kalau mau merintah kepada anak, menjaga akhlak yang mulia, kita jangan main HP dulu. Ini mah ibu-ibu dulu. Mau tidur, jawab HP gitu, HP. Mau tidur, HP. kompak. Mau tidur, HP. bangun tidur. HP. Mau masak, HP. sudah masak. HP. Mau makan, HP. mau ke WC. HP. Astagfirullah. Bijaklah dalam bersosial media, Bu. Suami kita sakit, obati. Lah suami sakit dipoto selfie, tekes, semoga cepat lekas sembuh katanya. Masya Allah. Jangan. Hadirin Allah rahimakumullah. Titipkan anak kita ke para ustaz. Ibu, anaknya dititipkan ke ustaz, Bu, supaya anak kita terjaga akhlaknya. Titipkan ke ustaz, ke guru ngaji, betul. Kita mah Bu ke sekolah dititipin, ke ustaz enggak. Suruh datang sendiri, sana ngaji sendiri. Katanya, Masya Allah, hargai ustaz, Bu. Ustaz itu peranan utama dalam rumah tangga di kampung. Itu ustaz yang paling dibutuhkan, betul. Ada orang yang meninggal, ustaz. Orang yang melahirkan, ustaz dipanggil. Ya kan? Tuh. Ngajiin. Jawab ustaz. Ngajiin. Ustaz. Mandiin. Ustaz. Nyolatin. Ustaz. Dari kubur. Ustaz. Astagfirullah, dari kubur ustaz. Aduh. Orang sini mah tega banget. Koma. Ngajiin. Ustaz. Nyolatin. Ustaz. Gotong mayat. Ustaz. Astagfirullah. Oh, yang gotong mayat mah biarin keluarganya, ada anaknya, ada bapaknya, mertuanya, itu yang gotong. Ustaz mah tinggal talqin, la ilaha illallah, lah itu. Gali kubur gak biarin. Bu, di saya gali kubur 1 juta, Bu. Bayar. 1 juta, mau 4 orang silakan, 2,5. Mau 2 orang silakan, gope-gope. Saya sendiri Ustaz mati. Gali kubur sendiri. Kita hormati ustaz-ustaz di kampung, betul. Alhamdulillah. Insya Allah. Hadirin Allah rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, mumpung kita masih diberikan kesempatan umur yang panjang, kita isi kesempatan ini dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan syafatul uzma yaumil qiyamah. Banyak baca sholawat sallallahu alaihi wasallam. Silakan bersama-sama, Bu. Saya mau duduk dulu, saya mau ngopi dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta Samsul. Bapak ya. Samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksir awali anta miftahus suduri. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Ya Habibi. Ya Habibi ya Mana suaranya? Muhammad ya arusal khafiqain. Mudah-mudahan pada malam ini senantiasa kita diberikan rahmat Allah. Terus berikan syafaat untuk yaumul kiamat. Ya Rasul, hadir ya Rasul. Ya arusal khafiqain. Ya mu'ayyad ya mumajjad ya kamamal qiblatai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yuk, Allahumma mumpung sholli ala kita masih diberikan panjang umur Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Insya Allah, karena semua yang hadir, ibu, bapak semuanya akan mati pada waktunya. Karena kita berasal dari Allah, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu kadang lupa sama mati, Bu. Karena saking banyaknya keenakan naik kendaraan yang paling istimewa, kebanyakan naik kendaraan bagus dari Jepang, Madein Hyundai, Madein Honda, Yamaha. Tapi tidak ingat suatu saat kita akan naik kendaraan yang paling serem. Nah, apa Bu? Apa? Keranda, pasaran itu kendaraan yang paling serem. Contohnya apa? Yang hidup nggak mau naik itu. Contoh RT naikin ke situ, marah bisa Bu. Goblok untuk pasaran. Yang kedua, kendaraan yang paling serem itu ketika kita sudah naik itu tidak ada ceritanya lagi kembali ke rumah, betul? Itu akan mati. Yuk kita isi umur kita dengan ibadah kepada Allah, sholat yang 5 waktu, ngaji, tahajud, duha, berbaik kepada tetangga, berbaik kepada kedua orang tua kita yang masih ada, sopan santun kepada suami. Insya Allah Maulid pada malam ini diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan saya tarik kesimpulan pada malam ini, yuk kita hiasi hidup ini dengan ilmu. Insya Allah dengan ilmu kita akan tertuju. Hiasi diri kita dengan iman. Insya Allah hidup kita akan nyaman. Ini orang-orang yang hadir di sini, Allah senantiasa masih diberikan keimanan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah. Yang tidak hadir mungkin imannya sedang menurun. Karena iman manusia itu iman yajidu wa yanqus. Iman manusia itu terkadang naik dan terkadang turun. Alhamdulillah kita walaupun hidup sederhana, tapi Allah masih memberikan keimanan kepada kita semua. Ada orang kaya, contohnya Fir'aun atau Qarun. Qarun adalah orang yang paling kaya. Qarun selama hidupnya 600 tahun. Jabatan, harta, pangkat semuanya diberikan kepada Qarun. Tapi Qarun tidak diberikan keimanan sedikit pun oleh Allah. Kufur Qarun selama-lamanya. Fir'aun sama juga jabatan, pangkat Fir'aun selama hidupnya 600 tahun. Tidak pernah diberikan sakit sedikit pun, tidak pernah diberikan pilek. Tapi iman tidak diberi oleh Allah, kufur selamanya. Kita mabuk alhamdulillah. Batuk pilek sedikit tapi iman masih punya, masih dikumpulkan di tempat yang penuh barokah. Alhamdulillah. Hiasi hidup ini dengan iman, maka hidup akan nyaman. Hiasi dengan takwa, maka hidup kita akan bahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau banyak kesalahan mohon dimaafkan Bu, dimaafkan enggak Bu? Yang baiknya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangannya dari diri saya pribadi. Hari juga saya bukan ahli pidato, bukan ahli ceramah, kesini hanya silaturahmi ke ibu-ibu, ke bapak-bapak. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini kita akan panjang umur, banyak rezekinya, akan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin. Terakhir pantun, buah tomat buah petei. Tamat Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.